Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Jumpa kembali di program Kabar Maritim yang selalu tayang di hari Jumat pagi di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Kali ini kita akan membahas pelabuhan yang terletak di kota Sambas, Kalimantan Barat, yaitu Pelabuhan Sintete. Makan besap warisan budaya kita. Pelabuhan Sintete merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan kapal laut untuk mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang, khususnya yang menggunakan kapal roro atau kapal feri atau kapal perintis. Pelabuhan Sintete terletak di Kabupaten Sambas, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kita tercinta, same-same kita. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,7 km persegi. Merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan ini adalah salah satu pintu masuk ke kota Pemangkat, kota Singkawang, kota Tebas, dan kota Sambas. Pelabuhan Sintete merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pemangkat. Karena sebelumnya kegiatan kunjungan kapal, bongkar muat barang, serta pelayanan ke Syah Bandaran dipusatkan di sana. Pelabuhan Sintete aktif dalam kegiatan pengangkutan barang domestik. Namun beberapa kali juga ada kegiatan dari kapal asing yang merapat ke Pelabuhan Sintete. Memiliki panjang dermaga hingga hampir 200 meter, kapal yang merapat di Pelabuhan Sintete sebanyak 3 unit kapal per hari. Pelabuhan Sintete merupakan pelabuhan penyangga dari pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Pelabuhan Sintete terletak di Kabupaten Sambas yang dulu dikuasai oleh Kesultanan Sambas. Berdirinya Kesultanan Sambas tidak terlepas dari peran para sultan yang pernah menjabat di Sambas, di mana jumlah sultan yang pernah menjabat di Kesultanan Sambas berjumlah 15 sultan. Merekalah yang kemudian membentuk Kesultanan Sambas pada saat itu. Salah satu sultan yang berperan penting dalam kemajuan Kesultanan Sambas yaitu Sultan Muhammad Safiuddin II. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Sejak Sultan Muhammad Safiuddin II menjabat sebagai sultan di Kesultanan Sambas, pendidikan yang ada bukan hanya untuk kaum kerabat istana, tetapi untuk semua golongan, agar bisa merasakan pendidikan tanpa adanya perbandingan antara anak-anak dari kalangan petinggi dan anak-anak dari golongan bawah. Semuanya bisa belajar menuntut ilmu, terutama pendidikan Islam. Pendirian sekolah dimaksudkan untuk mendidik anak-anak agar memahami ilmu agama, yaitu agama Islam. Pendirian sekolah didorong oleh kuatnya antusias anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Maka dibangunlah Madrasah Al-Sultaniyah pada tahun 1916 oleh Sultan Muhammad Safiuddin II yang merupakan perkembangan dari sekolah Melayu yaitu Al-Sultaniyah. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Safiuddin II ini, Belanda berhasil memonopoli perekonomian kesultanan, yaitu dengan memungut keuntungan dari hasil perdagangan di wilayah yang telah dikuasai oleh Hindia Belanda. Kegiatan tersebut yaitu perdagangan ekspor yang mengalami peningkatan yang dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan. Hingga kemudian Belanda mendirikan kantor Bea dan Cukai atau Douane di Singkawang. Demikian orang zaman dulu menyebut instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pemerintah Hindia Belanda. Salah satu tokoh Belanda yang berkunjung ke Kesultanan Sambas yaitu Johan Paul Graaf van Limburg-Stirum
seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, dan seorang diplomat. Dia menjalankan politik etis kepada Kesultanan Sambas, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi yang tercetus melalui Ratu Belanda. Makanan khas kita. Komoditas yang dihasilkan dari Kesultanan Sambas yaitu adanya hasil hutan yang kemudian laku di pasaran, seperti kelapa atau kopra, karet, gambir, pinang, dan lada. Sambas, kota kita tercinta. Sambas juga menghasilkan emas dari beberapa tempat yang mereka tambang. Pemandangan alamnya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan Sultan Muhammad Safiyuddin II yaitu dengan membangun terusan agar mempermudah transportasi masyarakat dan sebagai sarana pengairan atau irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat, seperti terusan Kartiasa, Sembakau, Stale, Semangau, Semparuk, dan Segerunding. Kesultanan Sambas sempat menjadi kerajaan terbesar di wilayah Kalimantan Barat selama sekitar 100 tahun, yaitu dari awal abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Baru kemudian setelah Hindia Belanda mulai berkuasa di wilayah Kalimantan Barat, kejayaan Kesultanan Sambas mulai meredup dan kemudian kebesaran Kesultanan Sambas itu digantikan oleh Kesultanan Pontianak. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.